Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Heridianto SPD MAG dengan judul materi model studi hadis kontemporer. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Kiki Berotut Takia dengan NIM 0120240039. Selanjutnya, Intan Sufianti dengan NIM 0120240039. Berikutnya, Zakiatus Zafina dengan NIM 0120240065. Yang keempat, Siti Maunatul Maknunah dengan NIM 0120240055. Dan yang terakhir, saya sendiri, Siti Anissa Lailatul Maulidah dengan NIM 0120240051. Pada materi kali ini ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, model studi hadis kontemporer. Yang kedua, metode studi hadis. Dan yang terakhir, pendekatan sanad dan matan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu model studi hadis kontemporer. Model studi hadis kontemporer. Model studi hadis kontemporer adalah pendekatan dalam memahami dan menganalisis sebuah hadis dengan mempertimbangkan konteks zaman modern. Studi ini tidak hanya terfokus pada teks hadis saja, tetapi juga pada relevansi, penerapan, serta tantangan yang muncul dalam era kontemporer ini. Model studi hadis ini mengacu pada metode yang mempertimbangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, serta perubahan sosial untuk memahami relevansi sebuah hadis. Perbedaan sendiri antara model studi hadis dan model studi hadis kontemporer ini terletak pada metode pembahasannya. Jika metode klasik ini hanya mencakup pembahasan yang lebih terbatas, yakni secara tekstual saja, sedangkan metode kontemporer yang merupakan rekonstruksi atau restorasi dari model studi hadis klasik memiliki metode yang cukup kompleks. Materi kedua adalah metode studi hadis. Metode studi hadis adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Studi hadis bertujuan untuk memastikan keaslian hadis, memahami maknanya, dan menerapkan kandungannya sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa metode studi hadis yang umum digunakan. Yang pertama, metode tahrij hadis. Metode ini bertujuan untuk menelusuri asal-usul sebuah hadis, termasuk sumbernya dalam kitab-kitab hadis. Melalui tahrij, seorang peneliti dapat mengetahui sanad atau jalur periwayatan dan matan hadis. Yang kedua, metode kritik sanad. Sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kritik sanad digunakan untuk mengevaluasi kualitas para perawi berdasarkan kejujuran dan hafalan dan keterpercayaannya. Ini penting untuk menentukan apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif. Ketiga, metode kritik matan. Matan adalah isi atau teks hadis. Kritik matan dilakukan untuk menilai kesesuaian isi hadis dengan Al-Quran, logika, dan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa hadis tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. 4. Metode tematik. Metode ini mengelompokkan hadis berdasarkan tema tertentu, seperti keimanan, ibadah, atau akhlak. Dengan cara ini, seorang peneliti dapat memahami pandangan Islam secara menyeluruh tentang suatu topik berdasarkan hadis. 5. Metode historis. Metode ini digunakan untuk memahami konteks sejarah atau situasi ketika hadis disampaikan Nabi Muhammad SAW. Hal ini membantu dalam memahami relevansi dan aplikasi hadis masa kini. 6. Metode linguistik. Metode ini fokus pada analisis bahasa Arab yang digunakan dalam hadis, termasuk makna kata, bahasa, dan gaya bahasanya. 7.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan mendalam. Materi kedua yaitu pendekatan sanad dan matan. Pendekatan sanad dan matan adalah dua metode penting dalam studi hadis untuk memastikan keaslian dan validitas sebuah hadis. 1. Pendekatan sanad atau rantai perawi. Sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga ke penulis kitab hadis. Pendekatan sanad bertujuan untuk memastikan bahwa hadis tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan sampai kepada kita tanpa perubahan. Langkah-langkah pendekatan sanad. Yang pertama, identifikasi perawi, yaitu menganalisis setiap perawi dalam rantai sanad. Yang kedua, penilaian kredibilitas al-jarh wa ta'dil, yaitu menilai integritas atau kejujuran dan kepastian hafalan para perawi. Yang ketiga, ketersambungan sanad, yaitu memastikan tidak ada perawi yang hilang atau tidak dikenal atau sanadnya muttasil. Yang keempat, perbandingan sanad, yaitu memeriksa apakah sanad tersebut memiliki jalur lain yang mendukung atau tawatur atau syawahid. Jika sanadnya kuat atau sikoh, maka hadis tersebut dianggap sahih atau hasan. Jika terdapat perawi lemah atau terputus, hadis menjadi dhaif atau bahkan maudhu'. Pendekatan matan atau isi hadis. Matan adalah isi atau teks hadis yang berisi pesan atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini fokus pada menilai isi hadis dari segi makna dan konsistensi. Langkah-langkah pendekatan matan. Yang pertama, keselarasan dengan Al-Quran, yaitu matan hadis harus sejalan dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua, logika dan akal sehat, yaitu matan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat atau fakta ilmiah. Ketiga, bahasa dan gaya penulisan. Menganalisis gaya bahasa apakah sesuai dengan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Terus, yang keempat, keselarasan dengan hadis lain, yaitu memastikan matan hadis tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Yang kelima, relevansi konteks, yaitu memahami konteks historis dan sosial saat hadis tersebut disampaikan. Dari penyampaian materi tadi dapat kita pelajari betapa pentingnya untuk memahami sebuah hadis dengan mengikuti konteks zaman yang modern. Dengan pendekatannya ini